Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Widayati dari Tadris Biologi B IAIN Batu Sangkar yang akan menjelaskan tentang gametogenesis. Yang pertama yaitu ayat Al-Quran yang merujuk kepada materi gametogenesis, yaitu terdapat pada Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Summa khalaqnan nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idzaman fa kasawnal idzama lahman summa ansha'nahu khalaqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan suatu yang melekat, lalu suatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, kita masuk ke dalam apa itu gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Sel gamet terdiri dari dua, yaitu gamet jantan, yaitunya spermatozoa yang dihasilkan di testis, dan gamet betina, yaitunya ovum yang dihasilkan di ovarium. Terdapat dua jenis proses pembelahan sel pada gametosis ini, yaitu mitosis dan meiosis. Berikut adalah proses pembelahan sel gamet yang akan kita jelaskan kepada masing-masingnya nanti, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Nah, macam pembelahan sel terdiri atas dua, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis yaitu pembelahan sel dari induk menjadi dua anakan, tetapi tidak terjadi reduksi kromosom. Sedangkan meiosis yaitu pembelahan sel dari induk menjadi dua anakan dengan adanya reduksi kromosom. Pada pembelahan mitosis menghasilkan sel baru yang jumlah kromosomnya sama persis dengan sel induk yang bersifat diploid atau 2N, yaitu 23 pasang atau 46 kromosom. Sedangkan pada meiosis, jumlah kromosom pada sel baru hanya bersifat haploid atau N, yaitu 23 kromosom. Nah, selanjutnya yaitu gametosis terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu perbanyakan sel-sel. Lalu setelah diperbanyak akan pertumbuhan. Sel-sel tersebut akan mengalami pertumbuhan. Setelah itu sel-sel tersebut akan mengalami yang namanya pematangan. Dan pada tahap terakhir akan terjadi perubahan bentuk yang sempurna. Gametogenesis terbagi atas dua, seperti yang kita jelaskan pada gambar yang tadi. Terdapat dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Baiklah, kita masuk ke dalam spermatogenesis. Apa sih spermatogenesis itu? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel spermatozoa yang terjadi di organ kelamin atau gonad jantan, yaitu testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Nah, ini adalah pembelahan sel dari spermatogenesis. Ini adalah spermatogium yang akan dibelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer akan membelah secara meiosis menghasilkan dua spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini masing-masing akan dibelah, yaitu pembelahan meiosis 2 akan menghasilkan spermatid. Spermatid akan terjadi diferensiasi sel yang akan berubah menjadi spermatozoa yang sudah matang.
Nah, berikut adalah gambar struktur dari sperma yang matang tadi. Struktur sperma matang terdiri dari kepala, leher, bagian tengah, dan ekor. Kepala sperma tebal mengandung inti haploid yang ditutupi badan khusus yang disebut dengan akrosom. Akrosom mengandung enzim yang membantu sperma menembus sel telur. Bagian tengah sperma mengandung mitokondria spiral yang berfungsi menyediakan energi untuk gerak ekor sperma. Setiap melakukan ejakulasi, seorang laki-laki mengeluarkan kurang lebih 400 juta sel sperma. Nah, selanjutnya yaitu tahap-tahap dari spermatogenesis. Ini adalah penjelasan yang lebih rincinya. Yang pertama yaitu spermatogenesis adalah tahap awal dari spermatogenesis, yaitu peristiwa pembelahan spermatogium menjadi spermatosit primer atau pembelahan secara mitosis. Selanjutnya spermatosit melanjutkan pembelahan secara meiosis menjadi spermatosit sekunder dan spermatid. Istilah ini bisa disingkat yaitu spermatid. Selanjutnya yang kedua, spermiogenesis adalah peristiwa perubahan spermatid menjadi sperma yang dewasa. Spermiogenesis terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu selama 2 hari. Terbagi menjadi tahap yang pertama yaitu pembentukan Golgi, aksonema, dan kondensasi DNA. Yang kedua, pembentukan cap akrosom. Yang ketiga, pembentukan bagian ekor. Yang keempat, maturasi, yaitu reduksi sitoplasma di fagosit oleh sel Sertoli. Yang ketiga yaitu spremiasi atau spermiation adalah peristiwa pelepasan sperma matur dari sel Sertoli ke lumen tubulus seminiferus, selanjutnya ke epididymis. Sperma belum memiliki kemampuan bergerak sendiri atau non-motil. Sperma non-motil ini ditransport ke dalam cairan testikular hasil sekresi sel Sertoli dan bergerak menuju epididymis. Karena kontraksi otot peritebuler, sperma baru mampu bergerak dalam saluran epididymis. Namun, pergerakan sperma di dalam saluran reproduksi pria bukan karena motilitas sperma sendiri, melainkan karena kontraksi peristaltik otot saluran. Ini adalah gambar dari proses spermisasi. Nah, selanjutnya yaitu pengaturan spermatogenesis. Proses pembentukan spermatozoa dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis, yaitu yang pertama LH, luteinizing hormone, merangsang sel lining untuk menghasilkan hormon testosteron. Pada masa pubertas, androgen atau testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Yang kedua, FSH atau follicle stimulating hormone, merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein yang akan mengacu spermatogium untuk memulai proses spermatogenesis. Proses pemasakan spermatosit menjadi spermatozoa disebut spermiogenesis. Spermiogenesis terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu yaitu selama 2 hari. Nah, yang kedua dari materi gametogenesis ini yaitu oogenesis. Apa sih oogenesis itu? Oogenesis merupakan proses pembentukan dan pengembangan sel ovum. Berbeda dengan laki-laki, wanita hanya mengeluarkan 1 sel telur saja selama waktu tertentu atau memiliki siklus. Ovulasi pada wanita berhubungan dengan siklus yang dikontrol oleh hormon. Selama 28 hari sekali,
Sel ovum dikeluarkan oleh ovarium. Sel telur ini telah matang dan mengalami peristiwa ovulasi. Selama hidupnya, seorang wanita hanya dapat menghasilkan 400 buah sel ovum. Setelah masa menopause, yaitu berhentinya seorang wanita untuk menghasilkan sel ovum yang matang karena sudah tidak dihasilkan hormon, sehingga berhentinya siklus menstruasi sekitar usia 45-50 tahun. Nah, berikut adalah gambar dari pembelahan sel oogenesis. Yang pertama yaitu oogonium akan membelah menjadi oosit primer. Lalu oosit primer akan membelah secara meiosis, yaitu menjadi oosit primer dan badan polar atau polosit. Badan polar ini tidak akan dibelah, yang akan membelah yaitu oosit primer akan membelah menjadi dua secara meiosis, yaitu pada pembelahan meiosis 2. Akan menghasilkan dua, yaitu ovum dan badan polar. Lalu ovum tersebut akan tumbuh menjadi sel telur yang sudah matang. Nah, selanjutnya peranan gem dalam oogenesis atau hormon. Pada wanita usia reproduksi, terjadi siklus menstruasi oleh aktifnya aksis hipotalamus, hipofisis, ovarium. Hipotalamus menghasilkan hormon GnRH, gonadotropin relaxing hormone, yang menstimulasi hipofisis mensekresikan hormon FSH, follicle stimulating hormone, dan LH, luteinizing hormone. FSH dan LH menyebabkan serangkaian proses di ovarium sehingga terjadi sekresi hormon estrogen dan progesteron. LH merangsang corpus luteum untuk menghasilkan hormon progesteron dan merangsang ovulasi. Pada masa pubertas, progesteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Hormon prolaktin merangsang reproduksi susu. Selanjutnya yaitu perkembangan ooplasma. Oogonium sesungguhnya di dalam ovarium janin telah terdapat organ-organ telur primordial yang disebut dengan oogonium. Setiap organ primordial di lingkungan oleh organ pregranulosa yang berfungsi menjadi penjaga dan membagikan nutrisi untuk tahap pembentukan folikel primordial. Folikel primordial selanjutnya sebagai folikel primordial, kemudian organ telur tersebut hendak berpindah ke stroma cortex ovarium. Beberapa di antara 200.000 buah. Pertumbuhan folikel primordial berlangsung sehingga masa anak-anak. Pada musim masa remaja, antara folikel akan balik, dan folikel yang balik tersebut disebut dengan folikel de Graaff. Di dalamnya diperoleh organ telur ialah oosit primer. Oosit primer pada tahap oosit primer, induk nukleus telah mempunyai 23 set kromosom. Setiap kromosom terdiri dari 2 kromatin yang mengantar bahan genetik berbentuk DNA. Pemisahan meiosis pertama berlangsung di dalam ovarium apabila folikel de Graaff menemui pengadaan dan akan rampung sebelum berlangsung ovulasi. Induk organ telur akan membelah diri jadi melepaskan kromosom menjadi 2 pasang tiap-tiap berisi 23 set kromosom. Organ tersebut disebut dengan oosit sekunder. Jadi, reaksi pemisahan meiosis pertama berupa organ oosit inferior yang berupa haploid. Pemisahan meiosis kedua terjadi saat spermatozoa menerobos area pelusida oosit. Organ oosit inferior hendak menghasilkan ootit dan lalu memisahkan berupa ovum matang. Ovum matang yang menemui fertilisasi hendak melancarkan pertumbuhan berupa embrio. Ketika tidak berlangsung pembenihan, lalu organ ovum balik
tadi akan habis dan mengakibatkan timbulnya menstruasi. Selanjutnya yaitu pengendalian hormonal pada oogenesis dan ovulasi. Yaitu ada menstruasi. Menstruasi adalah haid atau datang bulan dan perubahan fisiologis dalam tubuh wanita yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi baik FSH, estrogen atau LH-pestrogen. Fase polirisasi sampai hari ke-14. Endometrium mengadakan proliferasi. Luka bekas menstruasi tertutup kembali oleh epitel selaput lendir endometrium tebalnya 0,5 mm. Sel basalis mulai berkembang, tebal endometrium 3,5 cm. Hari ke-12 sampai ke-14 dapat terjadi pelepasan ovum dari ovarium yang disebut dengan ovulasi. Siklus haid. FSH atau follicle stimulating hormone menimbulkan folikel primer yang kemudian berkembang menjadi folikel de Graaff. Folikel ini menghasilkan estrogen. Estrogen menekan produksi FSH sehingga menyebabkan hipofisis mengeluarkan hormon LH, luteinizing hormone. Di bawah LH, folikel de Graaff menjadi lebih matang dan mendekati ovarium sehingga menjadi ovulasi. Fase sekresi. Setelah hari ke-14, endometrium yang tumbuh berlekuk-lekuk mulai bersekresi dan mengeluarkan getah yang mengandung glikogen dan lemak. Pengaruh hormon progesteron. Endometrium setiap menerima implantasi dan memberikan nutrisi pada zigot. Pada akhir masa ini, stroma endometrium berubah ke arah sel-sel desidua. Hal ini memudahkan adanya nidasi. Nah, ini adalah siklus menstruasi yang dipengaruhi oleh hormon. Yang sebelah kiri merupakan sebelum ovulasi dan sesudah ovulasi. Sebelum ovulasi, hormon FSH turun, lalu estrogen mulai naik, lalu setelah puncak menstruasi akan tinggi hormon LH. Lalu pada sesudah ovulasi, posterior mulai naik, lalu turun drastis pada saat akan mulai sebelum ovulasi kembali. Baiklah, itu tadi penjelasan saya tentang materi gametogenesis. Apabila terjadi kesalahan dan ketidaknyamanan pada saat menyampaikan materi gametogenesis, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.